Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya di channel Phone Production. Baca. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial kedua dari database menggunakan PHP MyAdmin, yang dimana pada tutorial pertama hanya pengenalan saja. Kemudian tutorial kedua ini membahas tentang penggunaan DML dan DDM. Untuk lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama seperti biasa, teman-teman bisa buka XAMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian nyalakan Apache dan MySQL-nya. Jika sudah terhubung, maka teman-teman bisa langsung buka ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome teman-teman bisa ketik seperti biasa localhost php myadmin. Jika sudah masuk, maka udah ada di stories browser teman-teman ya, tinggal klik enter saja. Nah, ini tampilan dari PHP MyAdmin yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya yang pertama akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memakai dua cara, pembuatan secara langsung dan pembuatan secara manual. Nah, yang pertama saya akan membuat secara manual terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan fungsi SQL atau diketik. Nah, teman-teman bisa klik SQL-nya, kemudian ketik create database, mahasiswa, dan diakhiri dengan titik koma. Nah, selanjutnya teman-teman klik go. Nah, ini maka sudah ada database mahasiswanya. Bisa lihat di kolom sebelah kiri mahasiswa. Nah, itu database-nya. Kemudian saya akan mengdrop database-nya atau fungsi kedua dari DDL ya. Kita klik drop database mahasiswa, kemudian titik koma, terus teman-teman bisa klik go. Nah, ini sudah berhasil, maka tidak ada ya di kolom sebelah kiri. Nah, itu pembuatan secara manual. Kemudian saya akan membuat secara langsung atau sudah ada di sini. Nah, teman-teman bisa klik mahasiswa kemudian create. Nah, maka itu sudah langsung ada di sini. Nah, di situ ada bacaan no table found in database karena saya belum membuat database-nya. Membuat tabelnya. Nah, kemudian di sini saya akan membuat tabel secara manual. Teman-teman bisa simak videonya berikut ini. Nah, di sini saya membuat tabel yaitu dengan tabel biodata mahasiswa. Nah, kemudian setelah seperti ini, kemudian kita ketik buka kurung untuk memasukkan apa saja yang ada di dalam tabel biodata mahasiswa ini. Nah, saya mengambil beberapa contoh dalam tabel. Nah, di sini saya membuat NIM. Nah, kemudian tipe datanya itu integer. Nah, kenapa integer? Karena NIM hanya berupa angka saja. Kemudian di sini saya kasih primary key atau kata kunci utama, yaitu nanti bisa berhubung atau relasi antar table ya kan. Kemudian saya akan membuat tabel nama mahasiswa. Tipe datanya menggunakan varchar, yaitu variabel karakter yang gabungan antara karakter dengan angka.
Nah, kemudian di sini saya kasih itu panjang nilainya 30. Nah, jika sudah, terus teman-teman bisa lanjut ke yang selanjutnya, yaitu saya membuat tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir ini saya menggunakan varchar juga, dan panjang nilainya yaitu 20. Nah, yang selanjutnya saya membuat tanggal lahir menggunakan tipe data date atau kalender. Nah, yang selanjutnya saya membuat alamat, yaitu tipe datanya varchar, panjang nilainya 50. Nah, jika sudah, maka teman-teman diakhiri dengan tutup kurung, kemudian ditambahkan titik koma. Kemudian teman-teman bisa klik go ya. Nah, di sini kita lihat di mahasiswanya. Sini sudah ada tabelnya, yaitu biodata mahasiswa. Nah, kemudian kita browse, di sini juga udah ada. Kemudian strukturnya. Nah, ini strukturnya, yaitu struktur dari biodata mahasiswa tersebut, ya kan? Yang tadi sudah kita masukkan di tabel biodata. Selanjutnya saya akan membuat fungsi alter. Nah, dimana alter ini ketika teman-teman lupa menambahkan kolom di tabel yang sudah teman-teman buat, maka teman-teman bisa menggunakan fungsi alter table. Nah, di sini kita buat alter table biodata mahasiswa, kemudian add. Setelah itu yang mau ditambahkan apa? Di sini saya menambahkan contoh tadi nomor telepon. Nah, telepon ini menggunakan tipe datanya apa, kemudian panjang nilainya berapa, kemudian diakhiri dengan titik koma. Setelah itu teman-teman bisa klik go. Nah, jika sudah, kemudian kita lihat di strukturnya. Nah, maka di sini sudah ada ya nomor telepon. Jika teman-teman lupa menambahkan kolom, maka bisa menggunakan fungsi alter. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana memasukkan data atau menggunakan fungsi insert dari MySQL. Nah, yang pertama teman-teman bisa ketik insert into biodata mahasiswa. Nah, kenapa di sini pakai biodata mahasiswa? Karena tabel mana yang mau dimasukin datanya. Di sini contohnya saya masukin data di tabel biodata mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman mengisi kolom apa saja yang ada di biodata mahasiswa. Ini contohnya di sebelah kanan sini ada kolom. Nah, kita masukin nih name, nama, mahasiswa, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Nah, setelah sudah teman-teman ketik, kemudian teman-teman tambahin fungsi values. Nah, fungsi values ini isinya apa aja yang mau dimasukin. Di name tadi nama mahasiswa, kemudian tempat lahir, alamat, sama nomor telepon. Nah, di sini saya memasukkan NIM yaitu 311710101. Nah, kenapa tidak menggunakan tanda petik? Karena ini merupakan fungsi dari integer tadi, tidak usah menggunakan tanda petik. Ketika kita memasukkan karakter, nama, atau dan yang lainnya, atau tipe datanya varchar, itu harus menggunakan tanda petik di atasnya, kutip 1. Nah, selanjutnya saya membuat nama yaitu Nana Permana Garut. Kemudian saya membuat tempat lahirnya yaitu Garut. Selanjutnya saya masukkan tanggal lahirnya yaitu formatnya, karena di sini belum diubah, formatnya masih YYMM sama DD, yaitu dimana YY-nya itu years atau tahun, kemudian MM-nya itu dimana month, kemudian day-nya yaitu tanggalnya berapa. Nah, di sini saya masukkan 1995, kemudian 01, kemudian 20. Berarti kalau formatnya sudah diubah, yaitu tanggal lahirnya tanggal 20 bulan 1 tahun 1995.
Nah, selanjutnya saya masukkan alamat. Nah, alamat sendiri sini karena ada karakter dan angka, maka menggunakan tanda petik, ya kan? Kemudian selanjutnya yaitu nomor telepon. Nah, sini saya masukkan nomor telepon. Kemudian teman-teman bisa, kalau sudah selesai bisa ditutup kurung, kemudian titik koma. Oh, ini ada yang salah, ternyata di sini saya tempat lahirnya 2. Nah, kemudian kita ganti dulu ininya, di isinya ini tempat lahirnya kita ganti, yaitu mengganti menjadi tanggal lahir. Nah, jika sudah diganti, kemudian kita klik go seperti biasa. Nah, maka di sini ada satu row insert, yaitu ada satu data yang sudah dimasukkan. Nah, ini, di sini contoh data-data yang tadi udah kita masukkan tadi. Nah, ya kan, sudah masuk. Kemudian selanjutnya saya akan membuat fungsi select, yaitu dari MySQL itu sendiri. Nah, ini fungsi select itu langsung menuju ke dimana data kita tadi dimunculkan, karena dia hanya untuk memunculkan data. Kemudian di sini saya membuat fungsi update. Nah, jika misalnya tadi teman-teman pada fungsi insert ada yang salah, kemudian teman-teman bisa menggunakan fungsi update. Nah, di sini kita klik SQL-nya, kemudian kita ketik update, kemudian nama table. Nah, nama table mana tadi yang misalnya salah, atau di table mana yang tadi yang salah. Nah, di sini saya update karena saya baru buat satu table, yaitu di table biodata mahasiswa. Nah, kemudian set ini di mana kolomnya itu yang mau diganti. Nah, kolomnya itu yang mau diganti yang mana? Kemudian dimasukin isinya. Di sini saya masukkan Bekasi, karena sebelumnya tadi kan saya memasukkan Garut. Nah, kemudian di sini ada fungsi where. Where itu di mana yang menjadi patokan. Di sini tuh ada name, yaitu ibaratnya kayak primary key atau kata kuncinya, kata kunci pada kolom pertamanya itu. Nah, ini karena fungsinya dari primary key yaitu sebagai kata kunci utamanya. Nah, di sini saya name yang tadi, name-nya itu 311710101. Nah, jika sudah, maka di sini akan sudah terganti yang tadi tempat lahirnya Garut menjadi Bekasi. Mungkin itu saja tutorial part 2 database MySQL menggunakan PHP MyAdmin dengan fungsi DDL dan DML. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sehingga saya bersemangat dalam membuat konten. Dan tunggu tutorial database selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih.